Warga kerajaan Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kita ada di penghujung tahun ini. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2020. Saya bersyukur setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada. Firman Tuhan berkata begini. Bersukacitalah karena Tuhan. Karena Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang jadi harapan kita? Apa yang jadi keinginan kita? Mari kita serahkan sama Tuhan. Sebab Dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang di rumah juga saya menyapa untuk setiap Anda. Mari bersama kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bersama kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini lagi. Buat sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Buat damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarkan pagi hari ini kami boleh datang. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dan dengan penuh kasih kami boleh menyembah. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini. Sebagaimana kami boleh ada. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, bukan karena kelebihan kami. Tapi semuanya hanya karena kasih karunia yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa penyembahan kita pagi hari ini. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kami nyatakan Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Ini kerinduan kami Tuhan. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci,
berharga Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan penyembahan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami nikmati kebaikan-Mu melimpah dalam kami Tuhan. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, berharganya kesetiaan-Mu Tuhan. dan berharga. Bersama-sama mari nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Biarkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, berharganya kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dengan setiap kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Engkau mulia Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oleh sebab itu kami nyatakan Tuhan, yang Kau pikirkan tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Ajar kami mengerti ini Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Sebab Engkau menjadi masa depan kami Tuhan. Selami bagiku. Sungguh di hadirat-Mu kami nyatakan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Dimengerti. Sungguh besar. Oh, indah. Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami sendirian. Bagiku sungguh indah, kami nyatakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, nyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oleh sebab itu kami nyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Bagimu segala kemuliaan untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin, amin. Kita bersuka cita hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh bersama dengan saya katakan haleluya. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, ya, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan sekarang ya, ya Dia kuat. Engkau yang penuh dengan kuasa Tuhan, karena kasih-Nya telah datang. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bersama memuji nama Tuhan Yesus, angkatlah suaramu, ya, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan,
Tuhan sama-sama nyanyikan. Kebesarannya Dia kuat. Boleh suaranya lebih baik dari ini, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Sekarang ya, ini setiap hati kami yang mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya Dia kuat. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kami nyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pagi ini kita akan memberikan persembahan. Silakan para petugas untuk dapat menuju depan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi
sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru.
tiada duanya. Benar Tuhan, kami akui tidak ada kasih di dunia ini, tidak ada kasih manusia yang abadi. Semua kasih manusia hanya seumur hidup, seusianya. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, tidak memperhitungkan kelemahan, kesalahan, kekurangan kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali memuji menyembah, saatnya kami ingin mendengarkan perkataan-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu. Berikan kami kasih karunia untuk bisa mengerti dan memahami, menangkap isi hati Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus baik, saudara kasih dalam Tuhan. Juga kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, ya saya juga ucapkan shalom dan Tuhan memberkati yang sedang menyaksikan lewat live streaming. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan satu tema, saya berikan judul tema ini, yang terkecil menjadi yang terbesar. Ya. Nah mari kita lihat dalam kitab Mika pasal 5 ayat pertama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Mika pasal 5 ayat pertama. Ayat ini berkata demikian. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kita memperingati Natal di seluruh dunia dimanapun, yang sering kali kita dengar, sering kali kita baca, baik itu berita Natal maupun nyanyian, ya itu pasti tentang Bethlehem, ya. Misalnya ada nyanyian, hai Bethlehem kecil teduh, Bethlehem yang disebut. Hai mari berhimpun dan bersuka cita, turutlah semua ke Bethlehem. Jadi kata Bethlehem itu begitu terngiang-ngiang dan begitu tidak asing dalam telinga kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, nah jadi Alkitab mengatakan secara eksplisit, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di antara kaum-kaum Yehuda. Maksudnya Bethlehem itu sebenarnya ada di areal Yehuda. Tapi saking kecilnya Bethlehem ini, dia tidak masuk ke dalam daftar yang terdaftar
dari kaum-kaum Yehuda. Nanti kita akan baca ya. Sekarang kita lihat kegenapan nubuatan Nabi Mika dulu. Kita baca dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita lihat ya, dari tempat sebuah kampung, sebuah desa, sebuah dusun yang tidak masuk ke dalam daftar kota-kota yang ada di Yudea ataupun di Yehuda, lahir seorang dikatakan raja, ya, lahir seorang Tuhan sehingga orang Majus datang untuk menyembah dia. Kalau dia bukan Tuhan tidak mungkin dia disembah, ya. Lalu ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, mengapa terkejut? Ya, karena ada saingan. Ya, nanti kita akan tahu sejarah ceritanya. Saking terkejutnya bahwa seorang bayi yang baru lahir di Bethlehem itu, ya akhirnya Raja Herodes memerintahkan ya kepada kampung desa yang namanya Bethlehem itu, semua anak di bawah 2 tahun itu dibunuh, tidak boleh hidup, karena kalau dia hidup besar nanti dia akan menggeser posisinya sebagai raja. Terkejut, kaget. Ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, mereka, maksudnya mereka di sini adalah semua imam kepala dan ahli Taurat. Ya, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi mana yang tertulis? Ya, ahli Taurat pasti tahu. Mereka membaca kitab Mika pasal 5 ayat 1. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang ayat 6 kita melihat, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Nah, kok sepertinya kontradiksi. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan yang terkecil, sekarang dikatakan bukan yang terkecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Nanti kita akan mendengar sama-sama penjelasannya. Kenapa sepertinya kontradiksi saudaraku yang kasih. Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah saudara, secara singkat mengapa Yehuda disebut kenapa Bethlehem disebut yang terkecil saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kalau saudara belajar sejarah tentang Bethlehem, kita akan tahu bahwa ternyata Bethlehem itu adalah sebuah kampung kecil yang penduduknya sangat sedikit. Luas kampung atau desa atau dusun Bethlehem ini itu hanya lebih kurang 50 km persegi, ya. Kota Bandar Lampung, kota yang kita tempati itu berapa luasnya saudara, ya. Saya ngintip-ngintip di Google saudara, ternyata luas kota kita Bandar Lampung ini seluas 197,2 km persegi. Dengan perkataan lain, kota Bandar Lampung 4 kali lebih besar daripada dusun atau kampung Bethlehem. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampung itu artinya dusun. Kampung itu artinya desa. Jadi Bethlehem ini saudara jangan membayangkan bahwa itu kota besar. Itu dusun banget ya, apalagi zamannya pada waktu Yesus dilahirkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, dusun banget saudara. Jadi arti kampung itu terkebelakang, belum modern saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya muncul istilah kampungan karena memang kampung. Nah kampungan itu artinya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di kampung.
Nah, apakah kebiasaan orang-orang di kampung? Jangan marah sama saya, Alkitab ya, ini Kamus Bahasa Besar Indonesia yang menjelaskan definisi kampungan itu adalah orang yang tidak tahu sopan santun. Nah, sekalipun kalau kita tinggal di kota pakaian modern, kalau kita tidak mengerti sopan santun, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita ini kampungan gitu saudara. Ya. Yang kedua, menurut Kamus Bahasa Besar ya Bahasa Indonesia, saudara aku kasih, tidak terdidik. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan. Maka jangan jadi orang yang tidak mau belajar. Supaya kita terdidik saudara dalam segala hal. Karakter terdidik ya, semua bidang harus terdidik saudara aku kasih. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kampungan itu kurang ajar. Nah saudara, jadi saudara mari kita berkaca, saya ini kampungan enggak ya? Mungkin pakaian boleh modern saudara, boleh ikut ya, boleh fashion. Tapi kalau hidup kita ya saudara tidak tahu sopan santun, tidak terdidik, kurang ajar ya, itu sama saja kita kampungan. Saudara, karakter kita saudara tidak ada sopan santunnya, ya, kurang ajar banget. Nah, itulah arti kampungan saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Maafkan saya, bukan saya yang berkata, saya hanya mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Nah, Yohanes 7 ayat 42 berkata, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem. Secara eksplisit, secara terang-terangan Alkitab berkata Betlehem itu memang kampung. Ya saudara, tempat Daud dahulu tinggal. Nah ternyata ya dari kampung, dari dusun desa yang sangat kecil, luasnya cuma 50 km persegi, lahir orang hebat. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, nah sebuah kampung kecil, saking kecilnya Bapak Ibu Saudara tidak dianggap berarti, tidak pernah diperhitungkan. Bahkan tidak terdaftar dalam kota-kota yang ada di Yehuda. Nah saudara coba Markus tampilkan daftar kota-kota di Yehuda itu dalam Yosua pasal 15. Ya, saudara baca aja. Saudara lihat ada nggak yang namanya Bethlehem? Nggak tercatat saudara. Padahal begitu banyak saudara nama-nama kota dan desa-desanya ya. Nah karena kota yang disebut kota. Karena desa itu enggak dicatat. Nah artinya Bethlehem itu betul-betul desa, dusun banget. Ya karena dusun keterbelakangan enggak dianggap, enggak diperhitungkan. Enggak perlu dicatat lah kira-kira gitu. Dalam Alkitab pun dalam silsilah daftar kota-kota di Yehuda. Nah kota-kota Yehuda ini adalah hasil di mana Yosua, ya ketika Musa mati, Yosua menggantikan posisi Musa merebut tanah perjanjian. Ketika tanah perjanjian direbut, Yosua membagi tanah perjanjian itu kepada 11 suku. Satu suku yang tidak dapat yaitu suku Lewi. Suku Lewi memang ya adalah suku yang melayani. Ya, jadi 11 suku dibagi secara mengundi saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, nah kalau saudara membaca, mari kita baca sebentar saja saudara ya. Tampilkan saja Markus ya, nggak apa-apa supaya kita bisa tahu sejarahnya. Kenapa sih dari Tuhan memilih kota Bethlehem, bukan kota, kampung dusun Bethlehem, melahirkan orang hebat ya, Daud yang nomor 1. Kedua, Yesus Kristus. Itu loh yang perlu saudara tangkap dari pelajaran ini. Nah, kalau saudara berasal dari kampung, saudara orang yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap berarti, saudara nggak perlu minder. Alkitab mencatat dengan jelas ada 2 tokoh yang hebat. Satu Daud. Daud itu raja yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Sampai hari ini Mesias tetap disebut Kristus anak Daud. Kenapa sih? Kristus itu artinya yang diurapi, artinya Mesias. Silsilah itu tetap dipakai, bukan raja lain tapi Raja Daud. Karena Raja Daud pernah menjadi seorang raja yang membuat bangsa Israel menjadi jaya, menjadi disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi sampai hari ini kalau saudara pergi ke Israel ada makam Raja Daud ya,
yang betul-betul ya kalau saya anggap semacam didewakan, dihormati secara luar biasa. Kalau mau masuk ke sana kita nggak boleh ngomong, hanya pokoknya gimana lah ya. Begitu luar biasanya mereka mengagungkan Daud. Dan memang betul ternyata Alkitab mencatat seperti itu. Nah kalau saudara lihat latar belakang Raja Daud, Daud itu dari mana sih? Dari kampung, dari dusun. Seorang anak gembala yang dipercayakan ayahnya Isai itu menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saudaraku yang kekasih, dia satu-satunya anak yang tidak masuk ke dalam latihan militer. Saudaraku yang kekasih, karena tidak diperhitungkan, bapaknya sendiri pun tidak memperhitungkan anaknya sendiri. Ya, suatu saat, suatu ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai sesuai dengan perintah Tuhan untuk mencari seorang raja. Ya, saudaraku yang kekasih, terjadilah kontestasi pemilihan raja Israel untuk menggantikan Raja Saul yang berontak, yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi Samuel pergi ke rumah Isai dan Isai mengumpulkan anak-anaknya di dalam sebuah meja makan yang besar. Semua anak-anaknya perawakannya hebat, penampilannya luar biasa. Ya, ketika duduk mau makan, Samuel mendapatkan bisikan dari Tuhan, orang yang aku pilih ini tidak ada di sini. Jadi Samuel bertanya kepada Pak Isai, papanya Daud. Dia bilang, apakah anak-anakmu semua sudah kumpul di sini? Oh iya, semuanya. Iya, tinggal Bapak pilih. Ya, Nabi pilih yang mana yang Tuhan mau urapi jadi raja. Jadi Samuel tidak mendapatkan ada orang yang dipilih. Lalu dia tanya lagi, apakah tidak ada tersisa anakmu? Dia katakan, oh sebenarnya ada sih, tapi sudahlah. Itu nggak usah diperhitungkan, nggak usah. Saya sendiri aja nggak pernah menganggap. Ya, ini anak-anak saya yang berkompetensi semua. Mereka sudah masuk ke dalam dunia militer. Kalau zaman sekarang kan, ya sudah latihan, udah ngerti perang. Jadi lebih dekat cocok menjadi raja. Samuel berkata, tidak, kita jangan makan dulu. Ya, sebelum anak yang kamu anggap tidak berarti, tidak diperhitungkan, yang dianggap rendah oleh manusia, bawa dia pulang dulu. Dan ketika Daud sedang menjalankan tugas menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya, pulang ketika dipanggil pulang. Begitu dalam perjalanan pulang Samuel melihat, kaget Samuel, Tuhan ininya badannya kecil, nggak seperti kakak-kakak yang lain. Ya, mukanya kemerah-merahan, seperti artis Korea. Mana mungkin bisa jadi raja? Tuhan ngomong langsung kepada Samuel, jangan engkau melihat penampilan seseorang. Jangan engkau melihat perawakannya. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi aku, Tuhan berkata, aku melihat hati. Ternyata apa yang spesial di dalam kehidupan Daud, cuma satu modalnya, hati. Dari mana? Dari dusun, kampung, dari desa namanya Bethlehem. Ini kisahnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat, kalau kita lihat daftar kota-kota ini saudara coba ya. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah tuh. Saudara baca aja, kita baca aja repot ya. Cuman kita pengen cari ada nggak yang namanya Bethlehem? Coba ya. Kapsel, nggak ada kan? Tuh. Coba Negeb, terus Kina, nggak ada. Yitnan, terus Zit, Telem, Balot, mana? Bethlehem nggak ada. Terus sampai ayat yang ke-62. Saya sudah baca berulang-ulang, nggak ada. Terus, sudahlah nanti baca di rumah aja. Saya cuma ingin membuktikan, saking kecilnya nggak masuk ke dalam daftar kota yang ada di Yehuda. Saking nggak diperhitungkan, saking dianggap remeh. Sama persis Isai menganggap remeh anaknya yang bungsu.
ketika Samuel ingin memilih seorang raja, Daud tidak dihadirkan. Karena memang tidak diperhitungkan, dianggap apalah Daud, ngerti apa sih? Sudah paling bungsu, paling muda, nggak ngerti. Kerjanya cuma hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nah, saudara, aku kasih dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa kita belajar dari Bethlehem ini, saudara? Ya. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan. Pertama, melalui desa dusun Bethlehem yang tidak dianggap berarti, yang tidak pernah diperhitungkan itu, melahirkan seorang raja Israel terbesar sepanjang sejarah Israel yang tercatat di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab kan kita tahu ada 10 raja. Kenapa bukan Raja Saul? Itu Raja Saul, raja yang pertama. Tapi dia adalah urutan yang ke-10. Tetapi kenapa Daud adalah merupakan urutan pertama, raja yang terbesar, terhebat, terjaya. Itu Daud. Yang kedua Salomo, ketiga Uzia. Yang keempat Raja Omri, yang kelima Yerobiam II. Seterusnya Raja Yosafat, Raja Hizkia, Raja Asa, Raja Yosia. Terakhir baru Raja Saul. Karena dia raja, sebenarnya dia raja bukan dipilih Tuhan. Makanya dia berontak melawan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya dari silsilah urutan orang-orang Israel mengurut dan begitu mengagumi Raja Daud. Raja Daud memerintah selama 40 tahun, menjadikan Israel menjadi bangsa yang besar jaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang bersaksi tentang Daud. Keren. Sampai Tuhan berkata, aku menemukan, aku menjumpai ada seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan loh ngomong dari mulutnya. Ini gak main-main Daud ini, saudara dalam Tuhan ya. Nah, kebesaran pemerintahan Raja Daud masih dinantikan oleh bangsa Israel sampai hari ini. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya Sang Mesias Kristus disebut anak Daud. Dulu saya sempat protes. Ya, waktu masih remaja. Loh, kok Kristus disebut anak Daud sih? Kenapa bukan anak Allah? Rasanya nggak bisa terima saya. Saya tanya sama Om Pendeta guru sekolah minggu. Om, kenapa sih Yesus Kristus anak Daud? Kenapa disebut anak Daud ya? Saya bilang. Daud ini kan begini. Ada juga dosanya. Dia juga gak bisa jawab, saudara. Ya gak ngerti, dia bilang. Ya begitulah nyanyiannya. Ya akhirnya saya menemukan. Ternyata Raja Daud adalah raja yang terbesar sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel. Dan Kristus juga keturunan Raja Daud. Lahir dari kota yang sama, yaitu Bethlehem. Saudara, kalau ada berkat, dikasih berkat oleh Tuhan ke Israel, Bethlehem itu enggak mungkin tidak didatangin. Kita akan melihat, oh ternyata Bethlehem kecil cuma segitu. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat dan kita belajar dari seorang anak gembala kambing domba ayahnya diurapi menjadi raja. Ya, melalui Nabi Samuel. Saudara aku yang kasih. Setelah itu Daud, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, menjadi hamba setelah diurapi jadi raja. Enggak langsung jadi raja. Daud kembali tetap melayani, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ya, dia tetap menggunakan kecapinya untuk menyembah Tuhan seperti biasa yang dilakukan. Dia tidak katakan, oh saya kan sudah diurapi jadi raja. Wah kita habisin Raja Saul. Enggak begitu. Kita lihat hatinya Daud itu begitu luar biasa. Dan tempat latihannya adalah ketika dia diurapi. Ya, setiap ada binatang buas yang ingin mengganggu 2-3 ekor kambing yang dipercayakan oleh bapaknya, dia pasti menghabisinya. Ada beruang, ada apapun, ada singa, dia cabik-cabik saudaraku yang kasih. Itu latihan.
sampai dia begitu berani menghadapi Goliat. Nah, Goliat ini ya artinya Alkitab mengatakan bahwa tingginya aja berapa? 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal, saya cari apa maksudnya, berapa sih tingginya? Ya kira-kira 2,8 meter, hampir 3 meter gitulah. Jadi tinggi banget saudara. Ya, saking tingginya saudara. Kalau Daud melihatnya seperti itu. 40 hari dia mengancam semua tentara Israel. Dia mengintimidasi semua tentara Israel untuk menantang satu lawan satu. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, semua bangsa Israel gemetar dan ketakutan ketika melihat Goliat. Nah, Tuhan memilih Daud, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak berarti. Datanglah Daud. Tujuannya hanya membawa rantangan, ya, rantang. Kasih makan kakak-kakaknya. Begitu dia mendengar Goliat teriak-teriak begitu, tiba-tiba dia angkat tangan dan tunjuk. Dia bilang sama Raja Saul, saya akan menghadapi dia. Waduh, gila kan? Semua kakak-kakaknya berkata, "Hus, kamu tahu apa? Kamu gak ngerti perang. Latihan perang aja belum pernah. Pulang sana." Wah, Daud memiliki iman, kepercayaan yang begitu luar biasa terhadap Allah yang intim, yang setiap hari dia intim dengan dia. Saudara aku kasih, itulah sejarah cerita bagaimana Daud melawan Goliat. Saudara aku kasih dalam Tuhan, ya, dengan membawa 5 batu. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Sementara Goliat menggunakan perlengkapan senjata yang paling canggih untuk masa itu, ya. Tetapi ketika Daud ingin menghadapi Goliat, ya Raja Saul coba kasih ya perlengkapan perang lah, suruh pakai. Begitu mau pakai dia nggak bisa jalan. Dia katakan nggak usah. Ya, dia yakin dia menghadapi Goliat itu bukan dengan alat apapun, hanya dengan nama Tuhan. Dia tahu Tuhan menyertai dia akan mengalahkan Goliat. Dengan sederhana dia cuma ambil 5 batu yang licin, dikantongi di jubahnya, ya. Ada ketapel yang namanya itu ya, umban itu mainan saya masa kecil saudara. Saya suka tembak-tembak burung itu pakai itu saudara ngasih dalam Tuhan. Ya katanya kalau sekarang itu ketapel kayak gini. Kalau model saya itu ada cabang begini, sop gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan batu juga. Nah, Daud itu memang mainan dia. Ya, hari-harinya karena ketika dia menggembalakan kambing domba, ya, yang selalu yang dia bawa itu, ya, kalau bukan kecapi, alat musik, ya, dan ketapel, tongkat. Ketika menghadap Goliat, dia cuma hanya menggunakan 5 batu. Kenapa 5 batu? Karena dia akan menghadapi 5 raksasa. Raksasa pertama itu Goliat. Selain itu ada 4 raksasa yang menyusul menghadapi menghadapi Daud. Daud cuma hanya menggunakan 1 batu, menghantam persis kena di dahi daripada Goliat, langsung jatuh. Dari situlah Tuhan angkat Daud menjadi begitu terkenal sehingga seluruh Israel heboh, menyanjung-nyanjung, memuji-muji Daud. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, sementara orang menyanyikan, bersorak-sorai memuji-muji Daud, marah, sakit hati, iri hati, cemburulah Saul terhadap Daud. Dia sudah mulai tidak nyaman, dia pikir posisinya akan digantikan oleh Daud. Daud tahu bukan waktunya, bukan caranya memaksakan untuk menjatuhkan raja yang dia layani. Dia selalu memainkan kecapi ketika Raja Saul kemasukan roh jahat, Alkitab yang mencatat. Dia hanya memainkan kecapi, saudaraku yang kasih. Ketika dia memegang kecapi, karena dia hidupnya diurapi Tuhan, Alkitab mencatat roh jahat itu keluar. Jadi Saul itu sangat mengandalkan Daud, mendampingi dia. Nah, satu ketika karena iri hati, sakit hati, cemburu,
Ya, karena rakyat memuji-muji Daud. Daud ingin dibunuh. Dia mengambil panahnya, dia langsung panah Daud tapi nggak kena. Akhirnya Daud lari, kabur. Disitulah saudaraku yang kekasih, dalam pelarian Daud, Daud tidak dendam, tidak sakit hati. Dalam pelarian Daud, apa yang Daud cari? Tetap Tuhan yang dia cari. Dia tidak pernah melewatkan satu hari pun ya untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belajar kenapa ya sampai Daud itu spesial banget. Sampai Tuhan ngomong bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatiku. Sementara nggak ada satupun di dalam Alkitab yang dicatat seperti itu, ya. Ya, hanya Daud, seorang yang begitu spesial. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan, coba sekarang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 ya sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Tetapi apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang kuat? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, ingat ya, tidak terpandang, tidak terpandang, yang hina, yang bodoh, ya, yang lemah, dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti, lengkap banget, nah, ya, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapannya. Jadi ayat ini menjelaskan kita begitu jelas. Kenapa Tuhan kalau memilih orang, mau memakai orang itu, selalu yang pertama yang bodoh. Dunia menganggap ini orang bodoh. Nah, itu jadi sasaran pilihan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, saya sudah simpulkan ya. Orang yang dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan. Mana? Nah, ini dia. Pertama, yang bodoh. Kalau saudara sering dianggap bodoh kamu, nggak usah sakit hati saudara. Tuhan tuh lihat hati loh. Pernah saudara dibodoh-bodohin di tempat kerja, di rumah, kita melakukan sebuah kesalahan, dibodoh-bodohin. Kenapa mesti sakit hati? Kalau saudara ngerti, saudara mesti jaga hati. Tuhan tuh lihat hati. Tuhan tidak lihat kamu bodoh. Ah, nggak bakal saya pilih orang bodoh kayak begitu. Mau ngomong apa? Ingat Musa itu gagap, nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Ya, yang kedua, lemah. Orang mungkin sering anggap kita lemah. Ah, lemah ini sudah fisiknya lemah, cacat lagi, jelek lagi. Ekonominya juga lemah. Pokoknya semuanya lemah. Orang anggap enteng, orang tidak memperhitungkan kita. Ya, orang merendahkan kita serendah-rendahnya. Jangan pernah sakit hati, Tuhan lihat hati. Jangan pernah marah dendam sama orang. Yang ketiga, tidak terpandang. Pernah nggak saudara dianggap orang yang tidak terpandang? Ya nggak usah undang dia lah ya. Wah, makannya kuat. Ya, terus bau lagi. Dia, apa sih yang kita bisa pandang dari dia? Nah, mungkin saudara pernah menemui dalam satu peristiwa engkau tidak dipandang oleh keluarga, oleh saudara, atau sama teman. Kita ketinggalan dalam banyak hal, ya, sehingga kita tidak terpandang. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan lihat hatimu. Yang keempat, yang hina. Saudara pernah dihina orang? Saya sudah pernah. Saudara pernah dianggap tidak terpandang? Saya sudah ngalaminya. Saudara pernah menganggap, engkau lemah? Saya ngalami. Saudara pernah dibilang bodoh? Saya juga sudah alami. Terus yang tidak berarti, ini orang nggak ada artinya. Ya, nggak usah datang lah, juga nggak ada artinya, kan datang juga untuk apa? Ya, nggak usah. Tidak berarti, tidak dianggap berarti bagi dunia, bagi orang-orang sekitar kita. Terus tidak terpelajar. Kalau saudara baca dalam Kisah 4 ayat 31, saya cuma kutip aja. Ya, terus sudah tidak terpelajar, namun Tuhan melihat hati. Nah, sekarang kita langsung lihat dalam Kisah 13 ayat 22. Cepatkan lompatin aja sedikit ya. Karena saya ambil yang penting-penting. Saya belajar itu banyak berlembar-lembar. Tapi saya press. Makanya kadang-kadang
Banyak ayat juga, kadang-kadang nggak perlu dibaca, tapi kadang-kadang kan saudara pengen bukti, saya siapin ayat. Tapi saya tahu kalau waktunya panjang, saya lewatin. Nah, sekarang kita lihat Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Karena memang Tuhan sudah pilih Daud, karena hati Daud. Nanti kita akan lihat apa sih hati Daud, rahasianya, rahasia hatinya apa. Kenapa sampai Daud dipilih? Bukan sekedar dipilih loh, berkenan. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, keren. Allah yang ngomong, Allah yang bersaksi. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Bin ini, Isai itu bapaknya maksudnya. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, ini Tuhan bersaksi tentang Daud, mengapa Tuhan itu sampai berkenan kepada Daud. Nah, kata berkenan dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata ratsah. Ratsah itu artinya like dalam bahasa Inggris, artinya suka. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia? Semua manusia. Tapi Tuhan tidak suka pada semua manusia. Dia memang mengasihi, tapi ada yang spesial membuat Tuhan itu suka. Dalam perjalanan, pertemanan saudara, di kantor, dimanapun, di rumah, atau saudara punya anak, memang saudara mengasihi semua. Tapi ada yang anak yang saudara saya suka dengan dia. Ya, nggak bisa dipungkiri. Nah, Tuhan pun begitu. Dia temukan ada seorang yang suka. Tuhan suka banget dengan orang ini. Nah, saudara yang kasih, kita mau lihat rahasianya. Mengapa Tuhan suka? Tuhan ratsah, Tuhan berkenan kepada Daud. Kata berkenan itu kan kita, apa ya berkenan itu ya? Oh, kalau kita bilang suka kan kita langsung tahu, oh suka. Ya, kita kalau pacaran, kalau kita nggak suka sama dia, kalau berteman kita nggak suka, nggak akan tahan lama. Nah, Tuhan itu bisa sampai suka pada Daud itu, apa sih rahasianya? Nah, ini rahasianya. Banyak sebenarnya ya, tapi saya ambil 5 aja dulu. Yang pertama, imannya Daud itu. Daud itu beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau disukai oleh Tuhan, percaya Tuhan itu sungguh-sungguh. Masalah apapun boleh datang dalam hidupmu, engkau tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Saya tahu persis Tuhan itu gak pernah salah. Cara Tuhan memanggil istri saya itu tidak pernah salah. Memang secara sisi medis saya kurang puas pelayanan. Tapi di cara Tuhan saya suka sekali. Tuhan sembuhkan saya COVID dulu. Saya bisa mendampingi saat-saat terakhir dalam pelukan saya. Dalam doa terakhir penyerahan saya kepada Tuhan. Istri saya dipanggil Tuhan. Luar biasa. Seandainya saya masih dalam posisi COVID, istri saya sakit dan dipanggil Tuhan, apa enggak stres, apa enggak menyesal saya? Saya enggak bisa membayangkan, mungkin saya enggak bisa terima kenyataan ini. Jangan-jangan saya bisa marah sama Tuhan. Tuhan apa? Tuhan enggak tahu betapa hancur dan pedihnya. Apakah Tuhan enggak bisa menunda sedikit? Tapi ternyata kan Tuhan buat indah pada waktunya. Sampai mau taruh rumah duka pun Tuhan atur. Ya, saya sebagai gembala tidak serta-merta taruh aja di gereja. Begitu mobil ambulan jenazah membawa Ibu Lena, mereka tanya, Om di mana? Saya bilang Budi Luhur. Dengan yakin saya pikir Budi Luhur. Kenapa? Satu dekat. Ya sudahlah, di situ juga agak lega. Sambil jalan Budi Luhur penuh. Wah, saya bingung. Tiba-tiba Om Ucup telepon, Om Budi Luhur penuh dan Teluk juga penuh. Kalau Insan Damai masih kosong, aduh jauh banget. Enggak sih, enggak praktis lah saya bilang gitu. Oh kalau gitu kenapa enggak di gereja aja Om? Ini masukan yang bagus kan, tapi saya sendiri kan enggak langsung, enggak, ya enggak. Saya bilang aduh Cup, saya cuma berpikir kalau istri saya taruh di gereja, nanti yang lain pada ikut. Jadi lama-lama jadi rumah duka.
Bagaimana dengan sekitar orang-orang? Saya juga jaga perasaan, lingkungan, Villa Citra, jangan kita semena-mena. Loh, salahnya di mana kata Ucup? Habis situasional Om. Wah benar juga ya. Tapi Om coba hubungi dulu ketua lingkungannya, kepala lingkungannya. Oh saya bilang saya kenal banget. Begitu saya kena COVID, orang yang pertama hubungi saya yang sibuk. Kasih saya rebusan ya obat Cina itu ya dia. Jadi saya langsung telepon Pak Jai. Dia langsung tahu. Oh Pak Hengki, Pak Pendeta, turut berduka cita ya. Terima kasih Pak Jai. Pak Jai boleh nggak saya minta tolong? Seandainya istri saya taruh di gereja. Karena budi luhur penuh. Dia langsung ngomong, oh salahnya di mana ya? Saya bilang, iya Pak. Tapi bagaimana dengan lingkungan dan keamanan? Oh saya telepon dulu ya keamanannya. Kalau buat saya sih nggak ada masalah. Itu gereja-gereja Bapak. Siapa yang bisa larang? Bukan masalah itu Pak, lingkungan saya bilang. Takut diprotes. Apalagi masa pandemi begini. Sebentar ya, saya hubungi kepala keamanan dulu. Telepon kepala keamanan. Rumah makan Sari Rasa. Teman juga. Begitu hubungi, dia yang telepon saya. Pak Hengki, turut berduka ya. Saya bilang, iya terima kasih Pak Usun. Dengar-dengar Pak Hengki mau pakai gereja ya. Pakai aja. Soal keamanan kita yang amankan. Ya, kita yang jaga, nggak usah takut. Dah, coba lihat bagaimana cara Tuhan mengatur begitu indahnya. Indah bukan? Megah, saya melihat bagaimana orang datang juga jauh lebih nyaman daripada ke rumah duka. Saya di sini juga merasa seperti rumah sendiri. Ya, akses dekat dengan rumah dan segala macam, jemaat datang silih berganti juga seperti rumah sendiri. Sampai hari pemakaman, sampai ke sana hujan deras sekali. Belum bisa mulai karena hujan gede. Begitu selesai, baru mau mulai, hujan itu tiba-tiba berhenti total. Saya kagum sama Tuhan. Tuhan atur begitu luar biasa. Saya berterima kasih kepada semua teman-teman Pak Ucup dan semua teman diaken yang sudah memberikan penghormatan, penghargaan buat istri saya, Ibu Lena, yang terbaik. Dan saya menyaksikan ini benar-benar Tuhan, bukan saya tapi Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa. Menyertai perjalanan istri saya cuci darah 3 tahun 4 bulan saya dampingi. Sampai masuk rumah sakit. Enggak tahu kenapa Tuhan juga gerakkan anak saya. Tidak seperti biasanya. Dia ngomong, Pi, biar Michael yang antar mami. Papi istirahatlah. Papi juga baru sembuh dari COVID. 2 malam papi enggak tidur. Memang 2 malam istri saya memang dalam keadaan gelisah. Terucaplah kata-kata, Pi, mami udah enggak kuat. Padahal dia wanita yang tegar. Saya belum pernah mendengar ada ucapan seperti itu. Lalu dia ngomong, mami minta Tuhan ambil aja ya. Dia ngomong gitu, pertama saya diam. Dia ngomong kedua, saya hancur hati. Saya meneteskan air mata, saya bilang, mami gak boleh ngomong seperti itu. Gak boleh mendahului Tuhan. Dia diam. Lalu dia suruh saya pencetin kepalanya, lehernya, punggungnya. Saya suruh tidur. Jam 2 malam dia bangunin saya. Pi, mami moncor. Memang memang 2 hari itu dia memang sedang diare. Saya pikir diare biasa. Ternyata yang keluar diare itu bukan air cairan biasa. Itu adalah darah. Sudah hitam. Itu artinya apa? Lambungnya infeksi, luka lagi. Dan kalau saya hitung sepanjang saya mendampingi istri saya, dia mengalami luka lambung itu mungkin sekitar 7 kali. Dan berkali-kali masuk rumah sakit kasus yang sama. Dan cara satu-satunya untuk menolong supaya lambung luka dan orangnya bisa terselamatkan adalah melalui transfusi darah yang secepatnya. Kalau lambung luka, darah banyak keluar, itu HB pasti drop. Dan anak saya ketika antar maminya ke rumah sakit, hari itu memang harus cuci darah. Jadi sampai di ruang cuci darah, di tensi, ternyata tensinya pun sudah drop.
Jadi Michael telepon, mami nggak bisa ada. HD, kenapa? Tensinya drop. Dibawalah ke IGD. Sampai di IGD diperiksa darahnya, keluar hasilnya ternyata HB-nya tinggal 3. Jadi dokter sudah tahu kalau sudah begitu harus segera ditransfusi. Jadi Michael masih bilang, papi tidur aja. Ya, nggak tahu kenapa kok anak saya bisa seperti itu. Jadi dia dampingi, dia berjuang untuk mamanya hari itu. Biar Michael yang jaga. Saya bilang, ya Michael urus sampai mami masuk kamar ya. Udah dapat kamar 416. Ya, nanti papi nyusul, papi tidur dulu. Sudah tidur, habis makan cepat-cepat, langsung ke rumah sakit. Istri saya nggak diapa-apain, cuma diinfus. Harusnya kan sudah dimasukin darah. Kenapa? Sampel darahnya belum turun, belum keluar. Padahal ini kan pasien lama. Dokter juga sudah perintahkan segera. Tapi kenapa kerjanya lambat? Ampuni saya, maafkan saya. Bukan saya menjelekkan rumah sakit. Saya tahu di sisi kelemahan manusia, tapi memang inilah cara Tuhan. Akhirnya apa? Sampai hampir jam 2, baru sampel darahnya. Ini keluarganya Ibu Lena ya? Iya. Ini ambil sampel darahnya. Anak saya pontang-panting. Iya segera anak saya bilang. Karena memang harus cepat. Dan saya sudah was-was, ini 3 bagaimana dia bertahan. Ya, 4 aja sempat masuk rumah sakit. Waktu itu di Urip, dokter bilang, ini mujizat. 4 istri bapak itu. Kenapa sampai bisa begitu? Saya bilang, iya dok. Iya memang lambungnya sensitif, gampang luka. Akhirnya sembuh. Pernah masuk ICU juga, sudah gak sadar, udah koma. Tuhan sembuhkan lagi. Nah Tuhan tunggu saya sembuh dari COVID, sehat. Saya datang ke rumah sakit, anak saya ke PMI. Sampai ke PMI, dapat antrian 63. Sekarang baru 53, berarti masih 10 lagi ngantri. Aduh saya bilang. Jadi kira-kira darahnya ready-nya kapan? Bisa malam kali Pi. Udah dia tunggulah di PMI. Jadi saya melihat, loh kok semakin lemah ya, semakin dingin. Ya, terus ada mbak di rumah, mungkin dia pernah punya pengalaman. Dia lihat istri saya, gitu kan. Ya. Ibu, dia teriak gitu kan. Begitu teriak begitu, dia panggil, Pi, cuma 2 kali. Saya bilang, Mami, saya panggil Mami. Udah gak bisa jawab lagi. Begitu kaget, dia cuma panggil 2 kali. Lalu saya peluk istri saya, cepat-cepat panggil. Dokter jaga sama suster datang. Datanglah dengan membawa alat-alat segala macam. Jadi dia begitu pegang ininya, dia langsung ngomong, Pak, istri bapak ini sudah kritis, sudah koma. Saya telepon anak saya, tinggalkan PMI, Mami udah kritis, cepat. Jadi dia cepat-cepat datang dan akhirnya saya bilang, dokter apa yang dokter bisa lakukan untuk menolong istri saya? Dokter sudah bilang gini, maaf Pak, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Seandainya saya pasang alat, pasang selang segala macam pun, ini hanya membuat istri bapak tambah menderita. Saya kalau datangkan alat dari luar segala macam itu hanya bertahan sesaat, tapi itu hanya membuat menderita. Karena ibu ini sudah kronis lambungnya. Kan baru 5 hari dari rumah sakit. Kena lambung yang sama, sekarang masuk lagi. Dan dia lihat riwayat ini sudah berkali-kali, ini sudah memang kronis. Kecuali pasien yang baru masuk, ini kan sudah berulang-ulang. Jadi dokter bilang, iya Bapak harus rela. Begitu dengar begitu saya doa. Saya peluk istri saya. Memang dia sudah gak respon, tapi saya doa di telinganya kencang-kencang. Tuhan, istri hambamu Ibu Lena adalah milikmu. Engkau sudah tebus dia dengan harga yang tunai, lunas dibayar. Tuhan, hidupnya ada dalam kedaulatan. Engkau Alfa dan Omega, engkau yang awal. Jika Tuhan berkenan membawa istri hambamu pulang bersama dengan Tuhan, lakukanlah Tuhan, jangan membuat istri hambamu menderita lebih lama. Begitu selesai berdoa, rata langsung saudara. Jadi dokternya kaget sama susternya, langsung ambil senter, ya, buka matanya di senter, dia pegang ini ya. Ibu sudah gak ada. Saya minta kepada Tuhan, tapi saya sendiri juga kaget setengah mati. Saya juga nangisnya minta,
Saya peluk istri saya. Setelah itu suster dan dokter tinggalkan ruangan itu. Anak saya datang. Anak saya juga teriak-teriak, nangis-nangis. Secara manusia, kita nggak mau orang yang kita cintai meninggalkan kita. Dan kita meninggalkan orang yang kita kasih. Tapi sisi Tuhan itu luar biasa. Bagaimana cara Tuhan menuntun, membawa istri hambanya pulang dengan indahnya. Semua diatur dengan indah. Saudara, mengapa Tuhan suka sama Daud? Imannya. Ya, ada konteks ayatnya 1 Samuel 17. Bagaimana dia menghadap Goliat. Gila, ini anak kecil, anak remaja. Tentara-tentara aja gemeter lihat ancaman Goliat 40 hari loh, saudara. Dia ngancem, nggak ada yang berani. Saul juga nggak berani. Daud begitu dengar begini dia bilang, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ih, ngeri imannya. Tuhan suka orang yang memiliki iman seperti itu. Yang kedua, tidak pendendam. Saudara, kalau saudara ingin disukai oleh Tuhan, bukan sekedar mengasihi. Dia datang ke dalam dunia, dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia mati di atas kayu salib. Tapi untuk menentukan dia bisa suka atau tidak suka sama kita, dia akan lihat hatimu dendam gak? Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah disakiti. Orang yang paling menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya kalau bukan istri atau suami, anak atau papa. Areal sakit hati yang paling terluka adalah orang yang kita cintai, biasanya seperti itu. Tapi Daud, saudara baca konteks ayatnya, saya tidak punya waktu untuk membaca. Tapi saya bertanggung jawab, setiap yang saya tulis itu ada dasar firman-Nya. Dia bukan pendendam. Dia pernah dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Satu kesempatan Daud bisa membunuh Saul dengan cara yang mudah. Tapi Daud bilang tidak boleh mengusik orang yang diurapi. Gila. Orang yang membunuh dia tetap dia menghormati. Gak boleh loh mengusik orang yang diurapi. Biarlah urusannya Tuhan. Dia lari tinggalkan Saul. Padahal dia bisa bunuh. Langsung jadi raja kan. Tapi dia tahu cara untuk menjadi raja bukan dengan cara yang seperti itu. Biarlah cara Tuhan, kalau Tuhan yang mengangkat, biar Tuhan menyingkirkan dia. Itu Daud, belajar dari karakternya. Yang ketiga, karakternya penyembah. Hatinya selalu rindu akan hadirat Tuhan. Baca, silakan baca di rumah. Mazmur 132 ayat 1-5. Dia bilang aku gak tenang. Dalam pengejaran sedang dikejar. Dia gak mikirin dirinya. Dia gak pikir cuman aku gak bisa tidur loh. Kalau aku gak ketemu tempat Tuhan, tempat untuk Tuhan. Maksudnya kalau saya gak masuk dalam hadirat Tuhan, gak dekat dengan Tuhan. Hidup saya gak tenang. Gila Daud. Kerennya begitu saudara. Dia gak marah-marah Tuhan. Kenapa saya dikejar-kejar Tuhan? Singkirkan dong Daud. Saul. Gak begitu. Dia pikirin Tuhan. Sementara dia dalam pengejaran oleh Saul. Tetap dia pikir di mana tempat untuk Tuhan. Artinya di mana tempat saya bisa menyembah Tuhan. Konteks zaman dulu kan mesti ada tempat. Kalau kita sekarang kan menyembah dalam roh kebenaran. Di mobil saudara bisa. Di mana saja saudara bisa menyembah. Itu maksudnya. Karakter seorang penyembahnya begitu luar biasa. Yang keempat, Daud juga bukan manusia sempurna. Dia juga pernah berdosa, pernah bersalah. Tapi dia adalah orang yang cepat bertobat. Gak pakai lama. Itu membuat Tuhan suka banget sama dia. Yang kelima, dia rendah hati saudara. Sesudah jadi raja, dia ngomong, siapakah aku ini? Kalau aku melihat ke belakang, aku hanya seorang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Itu pun bukan punya saya, punya ayah saya. Kalau sampai hari ini saya ada di istana yang megah.
saya bisa menjadi raja. Kalau bukan Tuhan. Rendah hati, dia mengakui Tuhan. Dia nggak katakan, oh karena saya bisa mengalahkan Goliat, pantas saya dipilih. Enggak, tidak terucap dari mulutnya. Dia kembalikan, semua ini karena Tuhan. Orang yang rendah hati, orang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak orang memakai Tuhan. Harusnya kan kita dipakai Tuhan. Tuhan pakailah saya. Ya, tapi orang memakai Tuhan, memakai nama Tuhan. Ya, oh Tuhan ngomong sama saya, kamu harus kasih saya sejumlah uang. Ada yang begitu. Menggunakan Tuhan untuk mencari keuntungan. Tuhan yang dibawa-bawa. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Apa yang bisa kita belajar dari Bethlehem? Pertama, lahirnya seorang Raja Daud yang begitu hebat sampai hari ini. Sepanjang perjalanan bangsa Israel, mereka sangat menghormati dan mengagumi raja mereka. Jadi Daud menjadi raja yang terhebat, terbesar. Dari kecil, anak kecil, ya, menjadi besar. Dari Bethlehem lahir, dusunnya aja nggak tercatat di dalam Alkitab. Coba saudara bayangkan, saking diremehkan gitu loh. Nggak penting ini mah, kota kayak gini ya gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah ya. Nah yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Bethlehem? Yang kedua, melalui Bethlehem lahirlah seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Sang penebus dosa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Keren kan? Jadi Bethlehem jadi tersohor, jadi terkenal, itu karena Yesus Kristus lahir di sana. Saudara aku yang kekasih, demikian juga hidup saudara dan saya. Mungkin engkau menganggap dirimu kecil, tidak dianggap orang tidak berarti. Sebenarnya bukan itu. Yang paling terpenting adalah tergantung di tangan siapa. Nah, saya ingin saudara dan saya baca. Ya, kita sama-sama baca ya. Ya, ini terakhir saudara, sesi terakhir. Ya, tergantung di tangan siapa. Mari kita baca. Bola basket di tanganku harganya $19. Bola basket di tangan Michael Jordan harganya $33 juta. Tergantung ada di tangan siapa. Yang kedua kita baca bersama-sama. Tongkat dalam tanganku. Paling kita gunakan untuk menghalau-halau binatang. Kan begitu saudara. Ya. Tapi tongkat di tangan Musa bisa membelah laut saudara. Kembali lagi tergantung di tangan siapa. Yang ketiga, ketapel dalam tangan kita. Hanya buat mainan, tembak-tembak burung. Karena saya juga pernah lakukan seperti itu masa kecil saya. Tetapi ketapel di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat. Yang mampu menumbangkan Goliat. Tetap kembali tergantung di tangan siapa. Yang keempat, 5 roti 2 ikan. Kalau di tangan kita paling-paling saya bisa bikin roti bakar yang isinya ikan. Burger kira-kira gitu. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus. Dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir, paku di tangan kita. Paling kita bisa pakai, memanfaatkan paku itu untuk membuat sangkar burung. Tetapi paku-paku dalam tangan Tuhan Yesus menghasilkan keselamatan, menghasilkan penebusan bagi segenap umat manusia yang berdosa. Jadi sebenarnya hidup ini tergantung di tangan siapa. Nah, hidup saudara dan saya di tangan siapa?
ada di mana saudara posisi kita? Ada di dalam tangan Tuhan? Atau ada di tangan bos? Kalau hidupmu mengandalkan bos, mengandalkan orang tuamu, saudaraku, ya enggak heran. Tapi kalau hidupmu, engkau tahu hidupku ada di tangan Tuhan. Nah kalau hidup kita di tangan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan hidup hamba-Mu bersama seluruh jemaat-Mu. Hidup ini tergantung ada di tangan siapa. Kalau hidup kami selama ini, hidup kami bergantung kepada tangan orang, kepada tangan manusia, tidak akan berdampak apapun Tuhan. Tapi kami tahu jika hidup kami ada di tangan Tuhan, maka hidup kami tidak bisa membayangkan bagaimana caranya Tuhan. Sekalipun orang anggap kami bodoh, sekalipun orang anggap kami lemah, sekalipun dunia tidak memandang kami bukan orang terpandang. Sekalipun dunia mungkin menghina kami, ada banyak lontaran penghinaan. Sekalipun kami tidak dianggap orang yang berarti, sekalipun kami bukan orang yang terpelajar, tetapi kalau hidup kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan melihat hati kami, Tuhan periksa hati kami, lihat hati kami, apakah kami benar-benar memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali ada masalah persoalan kami bukan beriman kepada Tuhan. Kami menyandarkan harapan kami kepada hal-hal yang lain. Itu membuat Tuhan sedih. Kenapa Tuhan suka pada Daud? Kami belajar. Selain dia bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ketika menghadapi Goliat, tidak ada sedikit pun ketakutan yang ada di dalam diri Daud. Karena dia percaya sepenuhnya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puja, Tuhan yang dia layani setiap hari, tidak mungkin mengecewakan dan meninggalkan dia. Sekalipun lawannya Goliat begitu besar, secara manusia tidak mungkin bisa seimbang. Tapi dia percaya memiliki iman sepenuhnya. Kami belajar Tuhan, bagaimana Daud adalah seorang yang tidak pendendam. Orang yang mengejar-ngejarnya untuk membunuh dia berkali-kali. Tetapi ada satu kesempatan Daud bisa membunuh, menghabisi nyawa daripada Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukan itu. Karena hatinya penuh pengampunan. Dia bukan tipikal seorang yang pendendam, pemarah. Dalam hidup kami tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak terluka. Banyak peristiwa, banyak hal yang melukai kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami memang bukan manusia sempurna. Kami mau belajar tidak mau menaruh dendam kepada siapapun. Kami akan melepaskan pengampunan dengan orang yang menyakiti hati kami sekalipun. Kami belajar dari Daud, memiliki karakter seorang penyembah. Hatinya selalu merindukan Tuhan setiap saat. Dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam terintimidasi, yang dia pikirkan cuma Tuhan. Bagaimana dia bisa mendapatkan tempat untuk Tuhan. Kami belajar dari Daud Tuhan. Daud juga bukan manusia sempurna, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tapi apa responnya ketika jatuh dalam dosa? Ketika dia tegur, dia tidak marah walaupun dia seorang raja. Dia respon dengan rendah hati, bahkan dia cepat bertobat. Sehingga Tuhan suka. Tuhan berkenan kepada Daud bukan karena dosanya, tapi karena responnya, hatinya yang Tuhan lihat luar biasa. Dia adalah seorang yang rendah hati. Setelah dia mendapat semua kekuasaan, fasilitas, apapun yang dia miliki,
Dia mulai berkata, Tuhan, siapakah hambamu ini? Hambamu ini adalah seorang penggembala kambing domba. 2-3 ekor dari orang tua. Kalau hari ini saya bisa menjadi seorang raja. Saya memiliki kekuasaan. Dan Tuhan memberkati pemerintahan daripada Daud itu sendiri. Dia sadar semua itu karena anugerah, kebaikan Tuhan semata-mata. Dia tidak memuji dirinya sendiri, tapi dia memuji Tuhan yang sudah mengangkat dia, yang sudah membesarkan dia dari seorang yang kecil, yang tidak terpandang, tidak pernah dihormati, tidak pernah dianggap, menjadi seorang raja yang amat besar. Tuhan, Bethlehem menjadi tersohor di seluruh dunia karena Yesus berkenan memakai Bethlehem untuk melahirkan sang juru selamat. Melahirkan seorang penebus, melahirkan seorang yang disebut dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran yang kami pelajari hari ini membuat kami semakin teguh iman kami. Ada banyak kelemahan, kekurangan kami. Tapi kami belajar dari tokoh-tokoh orang yang Tuhan sendiri menyatakan, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Biar kami belajar, walaupun kami tidak sempurna. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Berkati umat-Mu tanpa terkecuali yang hadir. Baik yang ada di rumah. Biar kami tetap belajar Tuhan. Melihat Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan bukan hanya mengasihi kami. Jadilah Tuhan, Engkau menyukai kami. Engkau berkenan kepada kami Tuhan. Memang kami jauh daripada hal seperti ini. Tetapi ketika kami belajar, Tuhan selain love terhadap Daud, tapi Tuhan juga suka kepada Daud. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, apa adanya kami. Biarlah Engkau juga melihat kami. Engkau suka. Engkau tersenyum, Engkau suka cita. Oleh karena sikap kami, hati kami, respon kami dalam menghadapi berbagai masalah. Teguhkan firman-Mu, meteraikan firman yang sudah kami dengar. Akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang bersumber daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat pulang, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.